Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menerangkan konsep dasar kurikulum. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Febi Saputro. Yang kedua, Ika Ayu Sukmawati. Yang ketiga, Mutiara Febriani. Yang keempat, Putri Rahma Wijaya. Yang kelima, Fepta Diki Hendrawan. Dan yang keenam, Diah Pramuda Wardani. Yang kita bahas pertama kali yaitu pengertian dari kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum dalam terminologi, secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Tahukah kamu istilah dari kurikulum? Kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan course yang berarti tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh pelari dari start hingga finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, arti dari kurikulum diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir pelajaran untuk memperoleh penghargaan, yaitu berbentuk ijazah. B. Kurikulum dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terdapat penjelasan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat isi, bahan ajar, dan tujuan yang direncanakan secara sistematis menurut norma-norma yang berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan dalam kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. 2. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam pembelajaran. Yang pertama, fungsi penyesuaian, the adjective or adaptive function. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya, karena lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. 2. Fungsi integrasi, the integrating function. Kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang turut serta, yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, the differentiating function. Sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang keempat, fungsi persiapan, the propedeutics function. Kurikulum mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri untuk dapat hidup dalam masyarakat. Yang kelima, fungsi pemilihan, the selective function, memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik, the diagnostic function. Kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahannya dalam dirinya agar dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya. Fungsi kurikulum untuk individu. Yang pertama, untuk kepala sekolah. Sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan dan sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, untuk guru. Sebagai pedoman pengajaran pada siswa mengenai proses pengajaran dan juga materi yang harus disampaikan pada peserta didik. Yang ketiga, untuk siswa. Sebagai acuan belajar agar siswa dapat mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan dipahami. Yang keempat, untuk orang tua, sebagai pedoman dalam pengawasan siswa agar dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum.
Yang pertama adalah tujuan. Komponen tujuan berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro maupun makro. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, dan preposisi. Ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran diperlukan dalam memaparkan materi pembelajaran kepada siswa agar tercapainya tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat berbeda-beda tergantung dari tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, apabila tujuan pembelajarannya adalah penguasaan informasi intelektual, maka strategi pembelajaran yang digunakan dan dikembangkan akan berpusat kepada guru. Yang keempat adalah organisasi kurikulum. Terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, diantaranya 1. Mata pelajaran terpisah. 2. Mata pelajaran berkorelasi. 3. Bidang studi. 4. Program yang berpusat kepada anak. 5. Inti masalah. Yang 6. elektrik program. Yang kelima adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Dengan demikian, kurikulum yang sedang berjalan dapat dikembangkan sesuai dengan hasil evaluasi kurikulum tersebut. Selanjutnya adalah proses perkembangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum merupakan proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana mempelajarinya. Dalam pengembangan kurikulum terdapat proses utama, yaitu 1. Pedoman kurikulum meliputi latar belakang, silabus, desain, evaluasi. 2. Pedoman instruksional untuk tiap mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan silabus. Pedoman kurikulum ini disusun untuk apa yang diajarkan atau ruang lingkup atau skop. Kepada siapa diajukan, apa sebab diajarkan, dengan tujuan apa, dan dalam urutan yang bagaimana atau sekuensi. Langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. 1. Mengumpulkan keterangan mengenai faktor-faktor yang turut menentukan kurikulum serta latar belakang. 2. Menentukan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan. 3. Rumuskan tujuan setiap mata pelajaran. 4. Menentukan hasil belajar dari siswa dalam setiap mata pelajaran. 5. Tentukan topik-topik setiap mata pelajaran. 6. Tentukan syarat-syarat yang dibutuhkan dari siswa. 7. Tentukan bahan yang harus dibaca oleh siswa. 8. Menentukan strategi mengajar yang serasi serta menyediakan berbagai sumber atau alat peraga proses mengajar. 9. Menentukan alat evaluasi hasil belajar siswa serta skala penilaiannya. Model pengembangan kurikulum. Ada beberapa model perkembangan kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli. 1. Model Tiller. Kurikulum dirancang sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum, tujuan merupakan bahasa pertama dan utama yang harus dikerjakan. Pengalaman belajar adalah segala aktivitas dalam berinteraksi dengan lingkungan dalam proses pembelajaran juga meliputi isi atau materi pelajaran dan bukan aktivitas guru memberikan pelajaran. Ada 4 hal yang dianggap mengembangkan kurikulum. Pertama, hubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kedua, berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Ketiga, berhubungan dengan perorganisasian pengalaman belajar.
Keempat, berhubungan dengan mengembangkan evaluasi. B. Model Hilda Taba. Model ini lebih menitik beratkan pada bagian mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Ada 5 langkah perkembangan kurikulum, yaitu unit-unit percobaan, menguji coba unit eksperimen untuk memperoleh data dan rangka menemukan validasi dan kelayakan penggunaannya, merevisi dan mengonsolidasi unit-unit eksperimen berdasarkan data yang diperoleh, mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum, implementasi dan dimensial kurikulum yang telah teruji. C. Model Olivia. Suatu model kurikulum harus bersifat sederhana, komprehensif, dan sistematik. Ada beberapa langkah yang dikembangkan. Menetapkan dasar filsafat dan pandangan hakikat belajar dengan mempertimbangkan kebutuhan umum siswa dan masyarakat. Menganalisis kebutuhan masyarakat tempat sekolah itu berada, kebutuhan khusus siswa dan urgensi dari disiplin ilmu yang harus diajarkan. Merumuskan tujuan khusus kurikulum. Mengordinasikan rancangan implementasi kurikulum, menjabarkan kurikulum dalam bentuk perumusan tujuan umum pembelajaran, merumuskan tujuan khusus pembelajaran, menetapkan menyeleksi strategi pembelajaran, mengimplementasikan strategi pembelajaran, dan mengevaluasi kurikulum. D. Model Biochem. Mengupamakan 5 langkah proses pengembangan kurikulum, yaitu menetapkan wilayah atau area yang akan melakukan perubahan kurikulum, menetapkan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Pihak-pihak yang harus dilibatkan terdiri dari para ahli atau spesialisasi kurikulum. Para ahli pendidikan termasuk guru yang dianggap berpengalaman, para profesional dalam bidang pendidikan, dan para profesional dalam bidang lain beserta tokoh masyarakat. Menetapkan prosedur yang akan dicapai yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.